Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral ulama, habaib, asatid wal muslimin rahimakumullah. Wabil khusus tamu-tamu, para kiai yang kami cintai di sini, Kiai Abah Narko Abu Hikri, Kiai Haji Muhammad Rasid Supriyadi, Kiai Haji Mahfud Suhad Al-Hafiz, rahimakumullah, dari Yogyakarta. Kemudian gurunda kami, ini adalah saya, secara online, dan alhamdulillah Allah pertemukan secara offline ya, karena kurnia Allah, yaitu Syekhuna Kiai Haji Toha Khalili dari Bangkalan. Ini beliau adalah idola saya. Kemudian juga Kiai Laude Heru Ilyasya, kemudian Kiai Haji Muhammad Asrodi Muzaki, Kiai Zainullah Muslim dari Jawa Timur, kemudian juga Kiai Haji Ainul Yakin serta Kiai Usman Zahid dari Jawa Tengah. Mereka adalah pejuang, tidak hanya kiai, ada pejuang di jalan Allah yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah. Kemudian para kiai, asatid serta para panitia yang dengan tidak mengurangi rasa hormat tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang mana Allah SWT telah dan senantiasa melimpahkan segala rahmat, nikmat, hidayah, inayah, serta rizkinya kepada kita, sehingga alhamdulillah kesempatan yang berbahagia pada siang hari ini kita kembali pertemukan dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dalam rangka kita bersama-sama mengikuti acara yang mulia ini, yaitu Multaqa Ulama Ahlussunnah wal Jamaah Yogyakarta. Semoga Allah berikan keberkahan serta ridhonya kepada kita semua. Kemudian tak lupa salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beliau, keluarga beliau, dan kita serta pengikutnya sampai akhir zaman. Ma'asyiral ulama, habaib, asatid wal muslimin rahimakumullah, perkenalkanlah Al-Fakir selaku Sobilah Bait mengucapkan ahlan wa sahlan fi hudurikum, jazakallah wa ahsanul jaza, kepada panjenengan semua yang telah menghadiri Multaqa Ulama Ahlussunnah wal Jamaah pada kesempatan kali ini, baik yang dari yang jauh sampai kemudian yang dekat, baik yang secara offline maupun secara online. Semoga Allah berikan kelancaran ya pada Multaqa Ulama Ahlussunnah wal Jamaah ini dari awal hingga akhirnya, dan kita diberikan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ulama, habaib, asatid wal muslimin rahimakumullah, di hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, yaitu di bulan Syawal, ada sebuah tradisi yang baik ya, yang mungkin tidak ada di negara-negara Arab, tapi ada di negeri kita. Itu apa? Halal bihalal. Saling menghalalkan, saling maaf memaafkan. Maka dari itu Al-Fakir beserta keluarga dari Yogyakarta pada kesempatan kali ini mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kula amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Dan semoga di bulan Syawal ini, di mana bulan ini adalah bulan peningkatan, maka Allah tingkatkan amal ibadah kita. Allah tingkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tingkatkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
juga dengan cintanya kepada kita, ya juga kita kepada syariatnya. Dan Allah tingkatkan perjuangan kita, sehingga Allah dekatkan kita, Allah pantaskan kita untuk menjemput nikmatnya, berbuat kemenangan, tegaknya Islam, tegaknya dinullah, yaitu khilafah ala minhajin nubuwah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ulama, habaib asyatid wal muslimin rahimakumullah. Manakala kita tahu bahwasanya pesta demokrasi telah berlangsung, begitu juga dengan sengketanya. Sengketa demokrasi, dan juga kita tahu hasilnya seperti yang kita perkirakan, siapa yang menang, yaitu yang dekat dengan penguasa. Tapi kita tidak akan membahas itu, saya. Tapi yang kita cermati bahwasanya, kalau kita ingin tahu bahwasanya sepanjang ya sejarah dari zaman masa kemerdekaan kita ya sampai zamannya Jokowi ini sudah terjadi 7 suksesi kepemimpinan pergantian kepemimpinan ya, dan baik presiden maupun wakil presidennya kalau mau kita soroti semuanya adalah muslim, saudara, muslim. Begitu juga dengan kandidat-kandidatnya ya, atau ya yang ikut meramaikan ya capres dan cawapresnya, semua tidak ada yang tidak muslim, semuanya muslim. Bahkan kalau kita cermati beberapa waktu yang lalu ada presiden yang itu adalah seorang kiai haji, dan wakil presiden saat ini pun juga kiai haji, dan nanti yang akan menggantikan dia juga adalah muslim. Tapi yang terjadi, saudaraku, ya jauh panggang dari api. Dan artian apa? Ya, tetap ya namanya kemakmuran tidak seperti yang kita harapkan. Mereka datang membawa janji-janji, keluar menjadi pesakitan. Kemakmuran jauh dari panggang, ya. Kemiskinan masih merajalela. Demikian juga dengan kriminalitas, pelacuran, perzinahan, dan lain sebagainya. Dekadensi moral terjadi di mana-mana. Ya, kita khawatir dengan anak-anak kita. Pergaulan bebas juga terjadi di mana-mana. Bahkan dari segi masalah ekonomi, ya, dari presiden ke presiden yang selanjutnya tidak bisa menyelesaikan. Sumber daya alam kita masih dikuasai oleh asing, oligarki asing dan asing. Bahkan apa? Ya, setiap pergantian presiden bukanlah menyelesaikan hutang, tapi justru menambah hutang. Mereka berlomba-lomba untuk menambah hutang, padahal hutang itu adalah riba. Tidak hanya itu, juga angka korupsi juga semakin menggila. Dulu kita bilang 1 triliun, 2 triliun itu udah besar. Sekarang langsung naik lipat ya menjadi 3 digit ya, ratusan triliun. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ini bukan suatu hal yang baik. Ini menandakan bahwasanya negeri kita tidak baik-baik saja. Lalu apa permasalahannya? Apakah ya 7 suksesi kepemimpinan mau ke-8 ini adalah salah pemimpinnya? Ya benar, mereka salah. Tapi yang inti utama itu bukan itu. Bahwasanya negara kita yang mayoritas muslim ini justru apa? Berani ya kemendel sama Gusti Allah, yaitu mencampakkan hukum-hukum dan syariat Allah. Tidak mau berhukum dengan atau bersistem dengan sistem Allah. Kita justru mengambil sistem buatannya Yahudi, kafir, yaitu apa? Kapitalisme, demokrasi sekuler. Di mana demokrasi, kedaulatan di tangan rakyat, bukan di tangan Allah. Apalagi sekuler, mencampakkan hukum aturan Allah dalam kehidupan. Artinya Allah hanya boleh mengatur masalah ritual saja. Padahal Islam, saudara-saudara yang Allah, itu mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Ya, ini tinggal 27 menit, padahal masih 5 menit lagi, nggak apa-apa ya? Ya, mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Dan Allah menuntut kita untuk kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah.
Syariat Islam ternyata terbukti mengatur kekuasaan. Dan itu bagian dari ibadah. Syariat Islam mengatur masalah ekonomi, muamalah. Dan itu bagian dari ibadah. Syariat Islam mengatur masalah hukum, perdata, dan pidana. Dan itu bagian dari ibadah. Lalu dimanakan itu semua? Itu semua sudah dicontohkan oleh Allah, oleh Rasulullah dan para sahabatnya, para khulafaur rasyidin, sampai khilafah selanjutnya. Maka tugas kita sebenarnya sebagai umat Islam hanyalah tinggal ikut saja. Rasa kakian neko. Rasa peting sing. Tinggal ikut saja. Bahkan itu diperintahkan Allah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum bisa'in faradduhu illallah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian. Fa in tanaza'tum bisa'in faradduhu illallah wa rasul. Jikalau kalian berselisih pendapat terhadap satu, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wilan. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Allah katakan apa? Allah perintahkan apa? Pemimpin dan kita itu untuk taat. Berhukum dengan hukum Allah dan Rasul. Bahkan Allah mempertanyakan keimanan kita kalau kita tidak mau menjalankannya. Dan Allah sudah pastikan bahwasanya itu yang terbaik. Maka tugas kita hanyalah taat. Bahkan Allah mengancam dalam surat Al-Maidah ayat 44, 45 dan 47. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humud dzalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang ditentukan Allah, mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Barang siapa mereka yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Saudara Allah, tugas kita hanya taat. Tidak ada pilihan buat kita. Maka kalau ada pemimpin atau calon pemimpin kemudian mengatakan akan menegakkan keadilan, itu adalah omong kosong. Bila tidak mau menerapkan hukum atau aturan Allah, kenapa? Karena Allah mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Saudara Allah, maka kalau kita ingin sejahtera, kalau kita ingin negeri kita ini barokah, kalau kita ingin negeri kita ini makmur, satu-satunya syarat hanya taat pada Allah. Karena Allah berfirman, walau anna alal qura amman wattaqa lafattahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa ahatnahum bima kanu yaksibun. Jika sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka akan kami curahkan keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, tapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Wa ahadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka sebabkan perbuatan mereka sendiri. Saudara yang Allah, inilah sebab kita saat ini kemudian tidak diberikan kemuliaan dan tidak diberikan keberkahan. Maka dari itu saudara yang Allah, para alim ulama, asatid, habaib, yang dunia Allah, tongkat estafetnya saat ini adalah pada diri kita. Para ulama adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi, dan estafetnya pada diri kita. Maka, saudara punya Allah, mari kita kemudian terus menyuarakan dakwah perjuangan ini, tidak hanya masalah ibadah ritual belaka, tapi juga ibadah yang bersifat politik. Mengapa? Karena politik ada terkait dengan pengurusan umat, yaitu politik Islam. Dengan politik Islam, maka syariat Islam bisa dijalankan secara kafah dan sempurna. Dan Islam akan bisa menjadi rahmatan lil alamin. Tentu saja dengan bingkai, institusi yang kemudian dimuliakan, dicontohkan oleh Rasul dan para sahabatnya, yaitu khilafah ala minhajin nubuwah.
Dan khilafah ala minhajun nubuwah nanti yang akan kemudian menerapkan syariah Islam secara kafah dan memberikan kesejahteraan kepada umat Islam. Tidak hanya Indonesia tapi dunia, dan juga mempersatukan umat Islam ya dengan dakwah dan jihadnya, dan memberikan pertolongannya ya, membebaskan saudara-saudara kita saat ini yang prihatin ya di Palestina, di Suriah, di Uighur, ya di Rohingya, dan juga di negeri kita Indonesia. Insya Allah. Karena itu saudara kunia Allah, para alim ulama asyatid wal muslimin rahimakumullah, tongkat estafetnya di pada kita, marilah kita tingkatkan ya, kita genjot ya semangat kita, dakwah kita, sehingga Allah ya kita layakkan diri kita sehingga Allah akan cepat ya berikan janjinya, yaitu kemuliaan Islam, yaitu tegaknya khilafah ala minhajun nubuwah. Takbir, Allahu akbar. Demikian yang bisa saya sampaikan dari saya, lebihnya mohon maaf. Dari saya selamat bertemu tapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukran jazilan wa ahsanul jaza kepada sahibul bait, guru tercinta kita Al-Habib Muhammad Nahal Al-Atas yang telah menyampaikan kalamnya tersebut. Semoga semakin mengokohkan kita